and we will go up, 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 up. Reach Jesus level. Ya, hari ini masih tetap temanya hidup tanpa pamrih. Ya, di akhir bulan ini. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, sepanjang bulan ini kita terus digempur bagaimana memberi tanpa pamrih, dan semua tentang bagaimana hidup ini bisa pure out, keluar, inside out, dari dalam keluar. Bukan hanya sekedar apa yang bisa kita terima, tetapi apa yang mampu kita berikan. Saudara, kalau kita memberi dalam keadaan berkelimpahan, tentunya mudah. Tetapi kalau kita memberi dalam keadaan sedang tidak ada, itulah saudara sebuah effort atau sebuah kebanggaan atau sebuah kepuasan. Berarti kita bisa melampaui batas, keterbatasan kita. Namun hari-hari ini justru saya melihatnya terbalik. Ada orang yang kekurangan mudah memberi kepada orang yang kekurangan juga. Kenapa? Karena dia merasakan kekurangan itu seperti apa dan bagaimana sakitnya kekurangan. Jadi sesama orang yang kekurangan pasti dia dapat memberikan kepada saudaranya juga. Namun justru ketika seseorang sedang dalam kondisi yang berkelimpahan, kondisi yang sedang ada, untuk memberi itu pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan yang mulai berkalkulasi dalam otaknya, dan akhirnya berpikir dua kali untuk memberi, dan justru dalam kelimpahan seseorang sulit memberi. Ini yang terjadi hari-hari ini. Apakah kita menyadari, saudara, bahwa hal itu sedang terjadi? Nah, inilah yang dinamakan kasih kebanyakan orang semakin dingin. Tetapi begini, saudara, kita bisa memberi tanpa kasih dalam diri kita. Namun, saudara, jika ada kasih dalam diri kita, walaupun kita kekurangan, kita pasti punya gairah untuk memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup tanpa pamrih ini berarti hidup yang tanpa memikirkan untung ruginya. Amin. Nah, kita mau bagaimana hari-hari ini di tengah krisis dunia yang sedang terjadi. Sekarang saudara, semua sedang menuju kepada kehidupan di mana orang mulai berpikir untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Ada istilah kabur aja dulu. Semua orang sedang berpikir kepada keegoisan dirinya sendiri. Makanya kecenderungannya yang kaya semakin kaya, justru yang miskin semakin terpuruk. Nah, tetapi kondisi dunia membuat yang miskin akan menjadi jahat. Jadi saudara, uang itu netral. Mungkin orang punya banyak uang bisa jadi jahat. Tetapi justru karena orang nggak punya uang bisa tambah jahat. Nah, coba Bapak Ibu Saudara sekarang kita renungkan pagi hari ini. Apakah kita bergereja, berjemaat akan menjadi serupa dengan dunia ini, dengan kondisinya, atau justru kita bisa melawan sebuah keterbatasan
dalam sistem dunia yang semakin kompleks kesulitannya, dan kita bisa melawan budaya dunia yang tidak ada kasih yang nyata di dalamnya. Mari saudara, kita mau belajar hari ini dari kondisi jemaat yang pada waktu itu sedang dalam kesulitan. Saya mau mengajak kita hari ini, saudara, merenungkan bagaimana kondisi jemaat mula-mula, karakteristik jemaat gereja mula-mula. Ini pasca Yesus terangkat ke surga. Hari Kamis besok kita akan merayakannya. Dan saudara, setelah Yesus terangkat ke surga, hari ke-50 atau 10 hari kemudian terjadi peristiwa yang namanya Pentakosta. Dan ketika itu terjadi, mulailah Rasul Petrus berkhotbah dengan berani. Dan mulai di situ juga para murid-murid melakukan amanat agung, invasi penginjilan kemana-mana. Dan mulai terbentuklah jemaat-jemaat, mulai terbentuklah komunitas dimanapun murid-murid itu berada. Nah, kita mau belajar hari ini, saudara, bagaimana karakteristik jemaat gereja mula-mula. Ada jemaat yang terbangun, saudara, di dalam Yerusalem, namun karena penginjilan yang luas, ada juga jemaat-jemaat yang terbangun di luar bangsa Israel, di luar Yerusalem. Mulai ada jemaat yang terbangun pada gereja-gereja di Samaria. Mulai, saudara, tuh di kota-kota Yudea, kota-kota lain, para pengikut Yesus menyebar, termasuk di Roma, termasuk, saudaraku, di Ethiopia, di Kirene, sampai kepada Asyur, sampai kepada Asia Kecil, dan yang lain semuanya. Namun, saudara, kita mau lihat karakteristik mereka seperti apa. Kondisi mereka mungkin tidak jauh berbeda dengan kita sekarang, di mana tekanan-tekanan baik secara koloni kerajaan Roma pada waktu itu ditekan habis sedemikian rupa, dan juga penekanan dari para ahli-ahli Taurat juga terjadi oleh jemaat gereja mula-mula itu. Nah, saudara, sebelum kita lihat jemaat yang di Yerusalem, ada satu ketertarikan saya dengan istilah jemaat Limbertini yang mau kita belajar sama-sama pagi hari ini. Yuk kita baca di dalam Kisah pasal 6 ayat 8 sampai 15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene. Kirene ini Libya, saudara, ya. Daerah-daerah situ sekarang. Dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Saudara, dikatakan lagi ayat 12, dengan jalan demikian mereka mengadakan satu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu dan berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat.
Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini, bait Allah, dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudara, kalau kita lihat, saudara, mungkin saudara bisa juga bandingkan dari eh, tulisan kitab ini dari terjemahan Firman Allah yang hidup atau BMIK, saudara bisa lihat bahwa ternyata, saudara, jemaat Limbertini ini, ya, kata Libertini ini, saudaraku, artinya ex-budak. Mereka adalah jemaat di mana isinya ini orang-orang yang menerima Yesus tetapi masih diikat dengan mindset lamanya, kehidupan lamanya. Dan mereka ini semua adalah bekas budak yang bebas, independen, liar, tidak mau diatur. Dan mereka semua, saudara, eh, ketika berbicara sama Stefanus, mereka dikatakan bersoal jawab. Dalam terjemahan yang lain, bersoal jawab di sini, saudaraku, bukan hanya sekedar Q&A atau tanya jawab, tetapi justru pada terjemahannya dikatakan bahwa dia berbantah-bantah. Ya, saudara, dia nggak mau, saudaraku, eh, kalah dalam berargumentasi, merasa paling benar, merasa paling hebat. Karena sekian lama mereka menjadi budak, mereka juga nggak mau dikalahkan. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, mulai, saudaraku, ketika terjadi kekalahan, nggak bisa berbantah-bantah lagi. Dia mulai menghasut, memfitnah, dan terjadi perpecahan. Saudara, inilah ciri jemaat Libertini yang kerjaannya hanya berbantah-bantah, ya, terus banyak hasut, fitnah, gosip, dan cenderung perpecahan. Namun bagaimana dengan jemaat yang di Yerusalem? Coba kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dalam terjemahan FHY ayat 19 dikatakan begini. Oh, maaf. Selama masa penganiayaan setelah Stefanus mati dirajam, banyak orang percaya melarikan diri dari Yerusalem. Mereka pergi sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia sambil menyebar luaskan berita kesukaan. Tetapi hanya kepada orang-orang Yahudi saja. Namun beberapa dari mereka pergi ke Antioquia dari Siprus dan Kirene. Saudara perhatikan, menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Yunani juga. Tuhan memberkati usaha itu sehingga banyak sekali orang-orang yang bukan Yahudi menjadi Kristen. Ketika sidang jemaat di Yerusalem mendengar, perhatikan, ini di Antioquia banyak orang Kristen, ya saudara. Ketika sidang jemaat di Yerusalem mendengar apa yang telah terjadi, mereka mengutus Barnabas untuk menolong orang-orang yang baru percaya itu. Ketika ia sampai di sana, Barnabas, dan melihat perkara-perkara ajaib yang sedang dilakukan Allah, ia pun diliputi kegirangan dan sukacita. Ia mendorong mereka supaya setia kepada Tuhan, apapun akibatnya. Barnabas, seorang yang baik hati, penuh dengan Roh Kudus, serta kuat imannya, sehingga banyaklah jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Kemudian Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus. Setelah bertemu, ia membawanya ke Antioquia. Keduanya tinggal di sana
setahun penuh serta mengajar orang-orang yang baru percaya yang banyak jumlahnya itu. Di Antiokhia lah orang-orang percaya pertama kali disebut Kristen. Pada waktu itu, beberapa nabi di Yerusalem tiba di Antiokhia. Dan untuk kota Antiokhia, seorang dari mereka yang bernama Agabus pada satu pertemuan berdiri dan dengan kuasa roh bernubuat bahwa negeri Israel akan ditimpa bahaya kelaparan. Nubuat ini digenapi pada masa pemerintahan Claudius. Maka orang-orang yang percaya itu, perhatikan saudara, mengirimkan bantuan kepada orang-orang Kristen di Yudea, masing-masing sebanyak yang dapat diberikannya. Persembahan kasih itu dipercayakan kepada Barnabas dan Saulus untuk diserahkan kepada para penatua di Yerusalem. Saudara, perhatikan baik-baik, jemaat di Yerusalem ketika mendengar bahwa ada banyak orang-orang yang dimenangkan di luar Yerusalem, saudara, di luar bangsa Israel, bersukacita. Maka mereka mengirim, saudara, dikatakan mereka mengirim, mengutus Barnabas. Saudara, ayat 20. Dari mereka mau pergi ke Antiokhia menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus. Saudara, bangsa Israel yang percaya dengan Yesus, saudara, mereka punya komunitas khusus. Jemaat ini berkumpul ketika melihat bahwa ada penyebaran, mereka mengutus Barnabas. Wah, saudara, berbeda dengan jemaat Liberty ini tadi. Di sana ketika Barnabas, saudaraku, menyampaikan firman Tuhan, menguatkan, dan apa yang terjadi, jemaat Yerusalem yang mengutus Barnabas juga menuai berkatnya untuk mempunyai hati yang sama, mengumpulkan, saudaraku, bantuan ketika ada nubuatan terjadi kelaparan. Itu sudah didengar, dan ketika terjadi benar-benar mereka mulai membantu. Saudara, coba kita lihat, saudara, ciri jemaat di Yerusalem. Yang pertama, ciri-cirinya, mereka penuh dengan Roh Kudus, saudara. Mereka hidup dipimpin sama Roh. Dan yang berikutnya, mereka beriman, mau diutus, baik hati, suka menolong, dan menjaga jiwa. Kenapa? Kenapa juga jemaat yang dirintis oleh Barnabas di luar dari bangsa Israel juga mempunyai hati yang mau memberi? Karena ternyata, saudara, kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul 2, pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pasca Roh Kudus turun kepada setiap orang-orang percaya, maka, saudara, ada beberapa karakteristik jemaat itu. Saudara perhatikan baik-baik, saudara, Kisah Rasul pasal 2. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Mereka tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya mereka punya saling keterbebanan yang sama, Bapak Ibu Saudara. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini komsel, Bapak Ibu Saudara. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi ada ketertarikan orang untuk ingin masuk menjadi orang-orang yang percaya pada Kristus. Kenapa? Karena gaya hidup jemaat pada waktu gereja mula-mula adalah gaya hidup yang saling mengutamakan kepentingan orang lain, bukan hanya sekedar keegoisan diri sendiri,
tetapi lebih mementingkan kepentingan Kristus di dalamnya. Kita saling berbagi, saling membangun, saling memberi, dan bukan saling memanfaatkan, bukan saling saudaraku menjatuhkan, bukan saling mencari keuntungan untuk diri sendiri, tapi untuk kebersamaan. Maka dari itu saudara, Christian Schwartz pernah menulis ada 8 karakteristik gereja yang juga saudara menjadi ciri-ciri gereja mula-mula pada waktu itu. Kenapa saudaraku jemaat di gereja mula-mula itu mempunyai gaya hidup seperti Kristus? Karena ternyata begini saudara, karakteristik jemaat di gereja mula-mula adalah yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dulu tulisan Alkitab belum banyak, saudara. Rasul Markus baru menulis seberapa kitab Injil. Tetapi para rasul selalu bertekun mengajarkan bagaimana Yesus kepada jemaat. Dan jemaat bertekun mendengarkan pengajaran rasul-rasul tentang Yesus Kristus. Dan perhatikan baik-baik, para jemaat ini bertekun dalam doa. Dia mempunyai kasih persaudaraan yang kuat. Tidak saling menggeser, tidak saling mencari keuntungan. Semua punya kasih persaudaraan yang sama. Nah, bukan cuma slogan, tetapi sudah saling berbagi di situ. Wujud kasih persaudaraan. Dan mereka saling memecahkan roti. Artinya apa? Melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Yesus sebelum saudaraku dia disalibkan, dia mengadakan perjamuan terakhir. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali mereka mendengar pengajaran rasul-rasul tentang Yesus, mereka mengingat akan Kristus dengan memecahkan roti. Mereka semangat dan siap diutus. Saudara, kebanggaan jemaat mula-mula adalah ketika mereka diutus, saudara, untuk memberitakan Injil, saudara. Makanya mereka sangat, saudaraku, antusias dalam bersaksi dan memenangkan jiwa. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Kristus. Bagaimana dengan gereja hari-hari ini, saudara? Memuji Tuhan bukan cuma bernyanyi, tapi action. Jemaat mempunyai karakteristik memberi tanpa pamrih. Jemaat mempunyai hati yang mau untuk berbagi satu dengan yang lain. Jemaat mempunyai hati yang tidak egois, saudara. Kenapa? Karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Hari-hari ini, apakah kita masih mau diajar oleh pengajaran-pengajaran dari para hamba-hamba Tuhan secara benar dan konsisten? Coba saudara, dari 8 karakteristik ini, mana kita sebagai jemaat gereja yang sudah melakukan? Pagi hari ini, saudara, sebelum kita bisa mampu memberi, pastikan kita terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam KGP ini, pastikan 21 hari untuk terus mendengar, bertekun pengajaran rasul-rasul. Maka dengan sendirinya, hati yang memberi tanpa pamrih itu akan muncul sendiri. Gaya hidup untuk memberkati itu pasti keluar dengan sendirinya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus memberikan hati kami, meluangkan waktu-waktu kami dari kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami terus mendengar akan pengajaran, akan pemberitaan dari firman Kristus tentang kerajaan Allah. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, firman itu bertumbuh dalam hati kami, dan kami mempunyai gaya hidup seperti Engkau, memberi tanpa pamrih, hidup tanpa pamrih, karena
Kristus yang telah memberikan kehidupan lebih dulu pada kami juga tanpa pamrih. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Berkati setiap kami semua. Sertai perjalanan hidup kami. Dan kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.